Iya, karena kita pernah di situ terus nggak kita cukup abaikan terus begitu turun ya panik semua, Bro. Dan ini bukan kita nggak maksudnya bukan ngomongin orang, kita sendiri pun juga. Ya, iya, juga aku sendiri juga seperti itu. Ya isinya orang-orang yang mikir semua kayaknya ya. Maksudnya mikirin sesuatu gitu loh. Oh ya, di samping memang doyan mikir, environment-nya tuh memberi ruang untuk mengaplikasi, Ji. Kalau kamu ingat, menurutku PSS tuh akan lebih mudah menaikkan timnya ke Liga 1 karena supporternya aku yakin nggak akan pergi. Sebenarnya waktu kita awal-awal naik ke Liga 1 itu, secara fundamental tuh supporternya belum siap malahan. Oh, yang berarti yang 2018. Ya, Hmm. kalau kamu amatin, itu tuh gembos tau supporter. Kayak udah cukup nganternya terus gembos. Pertandingan tuh cuman full di match-match besar gitu. Nggak kayak Liga 2 kan. Terus mungkin sama Tuhan ditakdirkan turun kamu gitu. Biar kamu ngerasain apa yang udah kamu dapat terus kamu kehilangan gitu. Halo PSS fans, this is Tanah Sembada Podcast bareng dengan yang jadi top requestnya semenjak Januari ya, Zul. Kita ada di YouTube dan di TikTok. Cielah. Gak usah diperkenalkan lah, udah kalau kayak gini mah. Alah tai lah. Abang-abangan kita semua. Tai. Kalau Liston itu jenderal ya, ini rajanya. Bukan lah, Bro. Gak. Mas Tonggos gimana kabarnya? Ya, sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Sehat, Bro. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat klise, tapi berhubung dirimu sudah lama, katanya sih bertahun-tahun nih. Emang bener? Tidak bebolaan gitu. Kayaknya iya karena habis Kanjuruhan kayaknya nggak nonton bola deh. Semenjak Kanjuruhan ya? Mm-mm. Berarti ya lumayan sih ya. Ada satu match setelah Kanjuruhan habis itu nggak lagi aku nonton deh sampai sekarang. Kenapa? Apa yang menurutmu terjadi sehingga kamu tidak menonton bola gitu pada saat itu? Kayaknya itu selalu terjadi di aku juga Ji. Setiap ada kematian di bola itu terutama yang melibatkan korbannya entah PSS itu korban atau pelaku ya. Pokoknya setiap ada kematian kayaknya aku terus ambil rehat deh. Dulu gitu. Terus begitu Kanjuruhan kayaknya angkanya terlalu banyak untuk aku nonton bola gitu. Iya. Terus satu match setelah Kanjuruhan itu rasanya nggak sama gitu terus aku stop. Ya banyak yang terjadi dan Betul. karena ya kalau di aku broadcast ya karena di broadcast kan kebetulan tim broadcast yang menyiarkan pertandingan itu aku juga kenal dan dia menceritakan kejadiannya memang sangat ya begitulah ya, Traumatik pasti itu. traumatik banget. Ya, horor banget, Bro. Nah ini aku juga pertama kali tidak membuat skrip dan lain sebagainya. Karena aku juga sendiri lama. Kapan terakhir kita ketemu? Lama banget kan? Lama aku bahkan nggak inget sih tahunnya. Nah, saking lamanya tuh aku juga ngerasa kayaknya walaupun ini apa ya, khusus 50 tahun PSS gitu ya episode ini. Tapi kayaknya better untuk ya udahlah ngobrol biasa aja. Bener-bener nggak ada skrip. Sama Liston aja tuh masih ada skrip tuh. Kok bisa kamu? Gak tahu aku juga bingung. Kok bisa kamu nggak se-prepare itu? Tumben aku. Makanya aku juga ya udahlah. Karena mungkin aku karena tujuanku kan untuk mengarsipkan obrolanku dengan teman-teman kan. Oke. Beda dengan dulu-dulu, kalau dulu kan aku pengen ada pemainnya, ada pelatihnya gitu. Nah kalau yang Tanah Sembada sekarang tuh aku mengutamakan untuk mengarsipkan obrolanku sama teman-temanku gitu. Yang dulu lama nggak ketemu lagi, kayak dirimu misalnya. Nah next itu banyak pertanyaan yang menanyakan kenapa dirimu apa ya bisa dibilang hadir lagi nih, hadir lagi. Sebenarnya nggak hadir lagi juga Ji. Jadi ada dua peristiwa mungkin yang membuatku muncul lagi di pikiran orang-orang tuh. Yang pertama aku dihubungin sama Alif untuk bantuin tim mini museum 50 tahun PSS. Oke. Itu aku mulai membahas sepak bola lagi di situ. Tapi skupnya masih kecil karena media sosialku kan nggak banyak yang tahu juga. Nah, terus aku bikin video jalan-jalan sama anakku tiba-tiba meledak, Bro. Terus banyak yang follow dari situ. Aku juga nggak tahu kenapa tuh Instagram memilih video itu untuk diledakkan di search engine itu, di searchnya orang-orang tahu nggak tahu tuh.
Dari situ berarti. Dari situ jadi ya mungkin akhir pekan ini sampai hari ini lah orang-orang tuh discover akunku lagi gitu. Iya, dan aku juga cukup kaget kalau aku pribadi taunya malah dari The Shooter. Aku nggak tahu tuh ngapain dia. Kayaknya yang nge-repost, aku nggak tahu kamu mention atau dia yang memang nge-add story. Kalau nggak salah itu, aku lihat Aku juga udah nggak bareng tahu, lagi lupa. nih gitu jadinya. Nah, itu ya teman-teman PSS fan. Jadi memang karena ya lagi ada gawe lah ya di 50 Ya. tahun PSS ini. Yang tiketnya juga udah dijual. Nggak tahu tuh aku. Gak tahu. Tiketnya udah dijual. Jadi silakan aja dicek di media sosialnya official PSS. Kemudian ada pertanyaan juga soal karena ini berhubungan 50 tahun ya. Nah, komik main nggak tuh katanya? Nekemik main. Oh. Sudah dipastikan Nekemik akan main Nice. di acara 50 tahun itu. Karena aku diajak untuk kolaborasi. Tapi sudah dipastikan aku tidak akan hadir di acara 50 tahunnya karena ada pekerjaan lah. Yang nggak bisa aku tinggal gitu. Oke, tapi akan tampil bareng teman-teman komik. Enggak juga. Oh, nggak juga. Nggak bisa. Aku cuma bisa jamin Nekemik main. Tapi aku nggak ada di acara itu juga aku nggak ada. Oh, oke. Tapi seseru apa Mas untuk karena kamu kan udah beberapa tahun nih Oh, fokus dengan kehidupan sendiri lah gitu ya. oke. Nah, terus di tahun ini walaupun dalam title kamu bantu teman-teman lah Iya. gitu. Pasti ada yang berbeda dong rasanya, feelingnya. Oh ya, jadi gini, Ji. Ketika aku memutuskan nggak nonton itu kan sebenarnya apalagi setelah itu kan kita berdamai itu dengan rival kan. Ada dorongan untuk pengen nyemplung, Ji. Oke. Tapi ternyata pekerjaanku membuatku nggak bisa lah bagi waktu sepak bola dan kerja itu nggak bisa karena keluargaku butuh keurus juga. Jadi akhirnya sepak bolanya porsinya sama sekali nggak kuambil. Aku fokus ke kerjaan dan keluarga doang. Tapi ternyata setelah aku resign awal tahun kemarin, apa ya namanya? Waktu luang tuh menimbulkan memori-memori lama tuh muncul loh. Karena waktunya lebih luang. Jadi tentang keluarga masih sama. Nah, tentang yang lalu-lalu tuh berangkat lagi tuh dari pikiran tuh. Aku mulai pengen nulis lagi, mulai ngeliatin galeri gitu-gitu. Dulu gini-gini ya, gini-gini. Apalagi kelompokku kan bubar tuh Ultras PSS. Nah, termasuk setelah aku resign, aku jalan-jalan sama istriku, sama anakku ke luar kota gitu. Pagi-pagi masih di hotel, istriku bilang, loh Ultras bubar. Aku baru tahu malahan, karena aku nggak nyimak grup juga kan. Terus aku, oh oke, berarti kayaknya terpantik sepak bola awalnya dari situ, di tahun ini. Oke. Aku jadi malah pengen, oh kenapa sampai bubar, kenapa sekarang atmosfer pertandingannya gimana. Itu aku malah kepantiknya dari situ. Terus si Alif menghubungi out of nowhere aja. Mas, ada waktu nggak 2 bulan ini gitu-gitu. Dan karena aku juga nggak ngapa-ngapain kan. Ya udah. Yes. Maka aku putuskan ya bantu-bantu aja lah. Gitu. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Alif tuh cari apa ya? Cari konsultan buat dia tuh. Ke Mas Harul juga sama Ya nih. sama. Broadcastnya kira-kira seramai apa ya jobnya gitu maksudnya kan. Terus kalau kira-kira selalu ada waktu luang nggak ya buat bantuin Alif gitu. Dan di 50 tahun kita masih ngomongin 50 tahun dulu nih ya. Ini kan jarang banget ya. Ya, Karena ini cuma sekali doang. Iya, Nggak, maksudnya sorry, jarang itu adalah mini museumnya menurutku. Oke. Aku sangat tertarik dengan mini museumnya gitu. Ya aku jujurnya kan aku diajakin untuk ngisi podcastnya tuh. Nah justru aku malah penasaran mini museumnya gitu. Dan Alip kesana kemari kan mencari. Ngomongin alamat palsu. Enggak, oke ya. Tapi ya kan kesana kemari. Ya, gitu. ya. Itu atas dorongan dari kamu juga untuk mencari. Enggak. Mereka udah punya framework, udah punya timeline juga. Aku cuman bantuin misalnya ada usulan tentang majangnya gimana ya, atau apa aja yang dipajang gitu-gitu. Biasanya aku cuman kasih masukan di situ-situ doang. Aku tuh nggak bisa bantu banyak bro, karena kamu tahu sepanjang aku nonton bola kan, selama kamu kenal aku kan, memoriku tuh pendek-pendek. Even di pertandingan apa, siapa ngegolin berapa pun aku kan nggak pernah inget. Nama-nama squad juga nggak inget, karena ya dulu kan Iya. nah, itulah alkohol takes over kan. Tapi Lagi. jadi aku yang bisa aku bantu tuh cuman
secara memori ini akan komplit atau enggak. Secara memori ini triggering ke orang atau enggak. Atau secara experience akan gimana ke orang-orang ketika masuk ke mini museum gitu. Dan aku bantuin di bagian mostly di penulisan sih. Karena ada 2 orang dari Kampus Boys yang nulis tentang caption dan apa-apanya itu akan ada 2 orang dari Kampus Boys. Dan mereka punya sudut pandang yang oke bahwa mini museum tuh akan jadi modelnya seperti kita melihat candi gitu, Ji. Oke. Seperti kita menemukan candi yang terpendam gitu loh. Selama 50 tahun tuh kan kita selalu lihat tuh ada yang lihat PSS dari sisi sebelah utara, ada yang sisi sebelah selatan. Kita nggak punya gambaran komplit mungkin. Dari sebelah mana kita ngelihat PSS itu kan sendiri-sendiri ya. Dan dari timeline apa kita melihat PSS itu akan sendiri-sendiri. Jadi gap-gap antar generasi pendukung, gap-gap antar generasi pemilik, antar generasi manajemen itu kan mereka punya sudut pandang sendiri-sendiri. Nah, mini museum tuh harapannya bisa jadi kayak susunan candi gitu. Jadi ada dupa datunya, arupa datunya gitu. Nanti bagian atas, arca dan lain-lain, nah itu yang kita pajang lah. Tapi intinya kita dari mini museum ini kita berangkat dari fondasi yang sama nih sekarang lihat PSS. Selama 50 tahun hal-hal ini terjadi gitu. Gitu niatnya. Menarik banget. Tapi aku juga nggak tahu akan nyampe apa enggak. Yang penting ceritain terus aja ya. Iya. Wow, iya juga ya. Aku ya karena kayak misalnya kemarin sama Mas Jate gitu, aku bilang aku salah satu yang aku suka dari ceritanya Slemania di waktu aku kecil adalah beberapa hal yang aku nggak lakukan sekarang. Ya. Topi yang itu tanduk itu. Topi Itu serius Viking saya itu. pingin banget pakai itu. Topi Viking itu. Topi Viking Kalau gitu. kamu pakai itu sih childish sih. Iya, tapi kan at least mencoba di satu pertandingan gitu ya. Oh ya, ada versi ekstrimnya ada Ji. Zaman dulu waktu aku masih Slemania juga. Pakai kempong itu sama pakai popok Ji ke stadion. Wah, Kamu pernah melakukan itu? tidak dong. Oh, tak kira. Tentu saja tidak. Tak kira. Tapi itu aku lihat dengan mata kepalaku sendiri di stadion di tribun biru atas gitu. Damn. Ya, itu cukup lucu dan Iya. itu versi ekstrimnya kayak gitu. Dengan badan penuh cat kayak Jationo kemarin. Iya. Ya gitu-gitu dah. Wow, ya itu juga kayak kepingan-kepingan yang aku nggak ngalamin, Ya. tapi aku pingin tahu ceritanya itu Betul. gimana sih gitu. Ya itu yang coba dikolek di mini museum besok. Oke, nah kalau kamu merefleksikan dari pertama kali kamu nonton sampai sekarang, kayak gimana PSS? Karena aku betul-betul nyemplung. Aku kan mungkin kenal PSS itu 2002 2003 lah. Lagi bagus-bagusnya. Terus benar-benar mendukung itu 2008 aku boleh katakan. 2008 ke sini itu tuh 18 tahun yang lalu, Ji. Dan itu tuh setengah umurku sekarang. Jadi aku tumbuh sejak aku mulai mentas dari anak-anak dari keluar rumah sampai sekarang itu. Ya aku tuh adanya sama PSS gitu. Jadi PSS itu bagian dari hidupku yang bentuk gitu. Jadi kalau mau dilepasin Tonggos doang tuh nggak bisa ternyata. Emang Tonggos itu ya ada PSS-nya. Yang mana itu dulu dengan sukarela aku bawa gitu. Tonggos tuh ya ada PSS-nya terus gitu. Jadi kalau sekarang mau kuletakkan dimanapun itu nggak bisa tercecer, pasti ke bawah. Gitu. Ya otomatis masuk saku gitulah. Tapi kalau kebalikan ada nggak yang mempengaruhi? Pasti banyak sih yang mempengaruhi PSS di kehidupanmu. Banyak dong. Salah satunya? Salah satunya ya kalau dulu selalu memilih warna hijau gitu. Walaupun sekarang nggak selalu ya. Karena pada akhirnya warna tuh boleh apa saja gitu. Asal hijau. Karena menilik ke mini museum enggak juga kan dulu kita merah Ya, misalnya. Terus kita jersey away putih. Terus hijau, terus BCS sendiri hitam gitu. Jadi kalau tentang warna sekarang enggak terlalu gimana-gimana. Cuman kamu pernah nulis sampai kok bisa, Bro? Masalahnya. Kalau kamu jadi aku pernah nulis sampai kok bisa. Terus kalau aku sekarang menyerah terus aku enggak kenal PSS gitu. Enggak bisa, Bro. Aneh banget. Enggak bisa itu. Aneh banget. Dan Susah itu banget, Bro. yang Wagimin akan rasakan sih besok. Oh iya betul. Menurutku ya, Ya. harusnya. Jadi setelah buat aku pribadi ya, ini kan selera ya. Setelah sampai kok bisa, itu Sleman. Oh iya betul. Jadi Wagimin akan ya merasakan seperti kamu itu. Itu nggak bisa dilepas itu. Dan dia juga dari kemarin juga kok aku
sebenarnya hidupku baik-baik aja, cuma kayaknya ada yang kurang gitu. Dan akhirnya dia juga di mini museum kan. Jadi art director. Iya Lucu betul. banget. Nice, nice. By the way ngomongin jersey, kita juga lagi pakai jersey beda-beda sih ya. Itu dari Ya. Tosco. Ya aku dari Tosco Dari Sneakers Room. Tosco. Kalau ini dari teman-teman di Jepang sana. Thank you banget ini. Duh, dapat satu tim. Herannya ya, tanda sembada plus liston. Gak ngerti aku. Apa tuh maksudnya? Jadi ini dikasih Heeh. sama teman-teman ini. Cuma dia ngasihnya ke tanda sembada Iya. plus liston. Ada listonnya. Ada listonnya. Karena dia Liston kan terkenal, Bro. Enggak, Liston kan spesialis luar negeri itu kan Liston kan. Departemen luar negeri itu kan Liston. Departemen luar negeri bener-bener. Ya juga ya, dulu tuh apa ya? Ya kita ubyang-ubyung tuh kayak ada sesuai divisi-divisinya gitu. Iya. Tapi tidak Tidak mengkotak-kotakan. tidak tapi- mengkotak-kotakan dan tidak tertulis sebenarnya. Ya, tapi entah kenapa selalu spesialisasinya di situ gitu. Dan menyenangkan sekali zaman dulu. Tamu-tamu asing itu kan masuk kan via Liston kan. Iya, ada yang email BCS, Iya. kemudian ada yang email dia sendiri, Makanya. ada yang email PSS gitu. Nah, kalau ngomongin orang-orang luar, karena aku pasca ya kita berhasil promosi itu mulai melihat banyak mata yang melirik kita lagi gitu. Ya, Entah BCS-nya, entah PSS-nya, entah fans-nya. Sebenarnya nggak pernah nonton bola, tapi mulai sok tahu tentang mulai PSS gitu. tahu tentang PSS atau pengen tahu tentang Oh ya, PSS. oke. Salah ya kali. Salah kata. Sorry, salah diksi, Bro. Enggak, itu bahasa halusnya FOMO. Enggak sih. Enggak juga ya. Mulai mendukung gitu kan. Pengen mulai mendukung Iya, gitu. ada yang mulai mendukung, ada yang cuma pengen ngerti doang gitu. Karena riuh dan onarnya kita kan. Oh ya, kalau aku sebut itu klub kabupaten paling heboh se Indonesia tuh ya PSS Sleman tuh. Kabupaten lagi kita ya. Iya juga ya. Klub kabupaten paling heboh, Bro. Aku nggak tahu ya. Karena nggak pernah tak pikir juga. Mereka kan mau jago bohong, ngomongin orang. Aku nggak tahu, tapi yang ku amati adalah sebenarnya waktu kita awal-awal naik ke Liga 1 itu, secara fundamental tuh supporternya belum siap malahan. Oh, yang berarti yang 2018. Ya, Hmm. kalau kamu amatin, itu tuh gembos tau supporter. Kayak udah cukup nganternya terus gembos. Pertandingan tuh cuman full di match-match besar gitu. Nggak kayak Liga 2 kan. Terus mungkin sama Tuhan ditakdirkan turun kamu gitu. Biar kamu ngerasain apa yang udah kamu dapat terus kamu kehilangan gitu. Mungkin kayak ya kamu tidak mensyukuri. Ya kayak gitu aku bacanya kayak gitu. Karena ketika ini mau naik lagi, gairahnya tuh beda banget. Kalau dulu tuh kayak ambisi milestone gitu. Oh, sampai sini oke gitu. Terus habis itu nggak diurus gitu. Tapi begitu turun, nah lo turun. Nah, gimana nih? Semua orang bingung. Terus berlomba-lomba naikin lagi gitu. Terus Nah, begitu sekarang naik lagi, nah mungkin ini akan jadi momen PSS tuh lebih disyukuri sama orang Sleman dan pendukungnya. Menurutku akan seperti itu. Bahwa kemarin kita di 2018 naik Liga 1 tapi di mungkin 5 atau 6 musim kita 5 musim lah kita terseok-seok Iya. dan akhirnya kita degradasi dan sekarang kita naik lagi. Apakah mau mengulangi kesalahan yang sama Nah atau gitu, tidak? gitu. Ya. Nah, Mau ditinggal lagi sekarang gitu loh maksudku. Atau mau berjejal mengisi stadion kayak biasanya gitu. ya silakan, itu pilihan ada di tangan masing-masing lah ya. Iya, karena kita pernah di situ terus nggak kita cukup abaikan terus begitu turun ya panik semua, Bro. Mundur. Dan ini bukan kita nggak maksudnya bukan ngomongin orang, kita sendiri pun juga. Ya iya, pun aku sendiri ya. juga seperti itu. Tapi aku gini kemarin ditanyain orang-orang ya di batas pagar lah teman-teman di batas pagar. Mau nonton final apa enggak? Iya. Aku jawab sih enggak dulu. Karena kalau aku tiba-tiba ada di final kayak aku orang FOMO yang kamu bilang tadi. Karena selama ini di waktu terpuruknya PSS aku enggak dukung gitu. Iya. Enggak datang ke stadion di waktu terpuruknya, tiba-tiba final aku datang lagi. Ngapain? Ya kalian selesaikan dulu. Ntar di Liga 1 aku mungkin bisa nonton sesekali gitu. Oke. Ya, ini Mas Syahrul Ramadan tolong didengarkan ya. Anda giliran ini dia nggak mau nonton pertandingan terakhir PSS di Liga 1. Karena Kemarin which is atau besok. 3 musim kemarin, Oke. 3 musim yang lalu. Karena itu selalu tentang menang kita masih bertahan, kalah kita degradasi gitu kan. Dia tiga musim itu tidak mau nonton pertandingan terakhir tuh. Giliran final aja dia langsung cari tiket tuh. Wah,
Ya, tapi nggak apa-apa sih. Ya, itu tapi kan nggak hak apa-apa ya. kan dia nonton selain satu terakhir kan. So. Ya tapi kan kalian sudah berkeluarga juga Iya, ya, tapi itu tidak betul. apa-apa. Nah, ngomongin soal degradasi itu, kamu juga menurutku salah satu why people want to discover you itu karena video kamu dulu itu Yang mana, Bro? yang ya tenang apa intinya ya, aku lupa nih. Intinya tuh tenang aja lah. Kalau kita degradasi hari ini buat PSS untuk naik itu gampang. Oh iya, gampang. Kamu seperti ini ya. Nabi jadinya. Bukan, jangan, Bro. Tapi sebentar, sebelum di awal tuh ketika itu ya, ketika kamu mau take itu, Mosok takut degradasi. Degradasi ya tinggal naik lagi. Oh, gampang toh. Sepak bola loh ini. Menang kalah ya biasa, disyukuri, Mas. Besok kalau kita turun kasta, ya naik lagi berikutnya, gitu aja. Urusan mudah itu untuk PSS Sleman. itu memang sudah kamu skripkan atau memang sudah kamu pikirkan matang-matang atau sudah kamu baca sekian tahun ke depan? Oh gitu? enggak, kalau kuskripkan itu betul. Hmm. Bahwa itu teks yang kutulis itu betul. Cuman itu akan terjadi apa enggak tuh aku juga gak ngerti. Cuman tuh kan kalau mudah atau enggak tuh kan perspektif Ji. Mhm. Menurutku PSS tuh akan lebih mudah menaikkan timnya ke Liga 1 karena supporternya aku yakin nggak akan pergi. Oke. Coba Garuda Yaksa misalnya. Kalau degradasi nggak yakin tuh aku ada yang nonton tuh. Oke. Terus Bener sih. apa lagi apa yang kepolisian sama Ya, TNI ya, itu? tim-tim siluman ya, Tim-tim nggak punya sejarah ya. itu. Mhm. Tim-tim departemen-departemen negara itu kan ya mereka nggak punya fundamentalnya itu sih. Jadi kalaupun mereka terpuruk tuh ya tunggu tiketnya dibayarin lagi sama bosnya baru berangkat gitu loh. Tapi kan Sleman nggak seperti itu. Jadi aku bilang mudah tuh karena aku yakin klub ini nggak mungkin ditinggal gitu. Hmm. Even kita ke Liga 3, Liga 4 gitu. Pasti masih ditonton, Masih ditonton ya. pasti masih ditonton. Karena orang gila kayak aku aja tuh banyak, apalagi yang lebih gila gitu loh, Bro. Iya juga ya. Aku tuh nggak spesial sama sekali, Bro. Hmm. Di Sleman tuh banyak yang kayak kita ini. Mungkin separuh stadion tuh memang orang gila gitu. Iya lagi. Dan terakhir tuh Azhar sih. Nah, Kacau sih. itu kan Maksudnya dia tuh aku tahu pekerjaannya dia itu harus depan laptop segala macam tuh dia tetap bisa mengapa ya? Azhar itu kan mentally ill tuh. Dia tetap bisa bikin sesuatu gitu loh. Dan yang menurutku bener-bener unik sih. Iya. Memang ya banyak juga sih ya. Ya, Kalau one of a disebut. kind ya. Toh juga makanya kita kalau nongkrong ya ini sebenarnya pertanyaan banyak dari orang-orang di luar PSS ya, di luar lingkungan kita yang nanya kenapa sih kok di Sleman tuh bisa bikin ini, bikin itu gitu. Karena tongkrongan kita ya isinya orang-orang yang mikir semua kayaknya ya. Masa mikirin sesuatu gitu loh. Oh ya, di samping memang doyan mikir, environment-nya tuh memberi ruang untuk mengaplikasi, Ji. Kalau kamu ingat, aku tuh manusia yang kalau selama mendukung PSS ya, sering banget buat kesalahan, kekeliruan tuh sering banget. Ya, sama. Tapi kelompokku tuh dan orang-orang di sekitarku itu selalu memberi pemaafan gitu loh. Hmm. Oke, kamu salah, bikin apa lagi yang baru. Oke, kamu salah, bikin apa lagi yang baru gitu. Selalu ada ruang itu di sekitarku gitu. Jadi dan itu terwujud ke banyak komunitas ya di PSS. Jadi kenapa kita bisa berkembang kayaknya karena batas-batas tuh hampir semua dimaafkan kalau ketabrak gitu. Iya lagi. Kalau dulu sih aku ngerasanya gitu. Jadi aku hampir nggak punya rasa takut untuk nulis sesuatu yang keras gitu atau bikin lagu yang ngawur gitu, bikin chance yang sembarangan gitu, hampir nggak ada ketakutan, hampir nggak was-was sama sekali karena selalu ada pemaafan dari kelompokku gitu. Ini juga sih. Iya, aku malah tidak menyadari 100% tuh soal pemaafan itu gitu. Walaupun jelas aku rasakan juga gitu. Kayak ya sebenarnya sih bukan hanya ruangan yang apa ya, memberikan kamu tuh kayak wahana untuk beruji coba sesuatu, bikin sesuatu, tapi di satu sisi yang lebih penting tuh ada ruang untuk memaafkan ketika kita buat salah gitu kan. Wow. Semoga di generasi-generasi yang baru-baru ini tetap berlangsung Iya betul. hal-hal seperti itu. Karena itu cukup esensial untuk menjadikan kelompok itu maju ya. Karena pemaafan itu akan jadi ruang diskusi, terus jadi ruang evaluasi gitu-gitu. Oke.
Nah, ngomongin soal sesuatu yang dibuat, buku terakhir. Terakhir cerita sementara kau tak ada. Nah, itu apakah kamu akan menulis lagi? Aku Entah akan buku menulis lagi. Di di akhir batas bulan April kemarin aku sekarang Mei kan. Mei. Di akhir bulan April aku udah sampaikan ke istriku aku akan nulis lagi. Mhm. Tapi formatnya mungkin akan beda sih. Kalau kemarin tuh masih ya aku nggak tahu juga ya. Jadi gini, aku belum lama ini aku datang ke kuliah terbuka di kampusku walaupun aku nggak lulus loh. Tapi ada kuliah terbuka terus istriku ngajak kamu mau nggak kita kuliah terbuka mumpung free gitu. Terus aku datang aja. Eh, di antropologi UGM itu ada yang namanya gini. Antropolog itu berkembang sesuai dengan field research-nya. Jadi dulu dia risetnya bilang apa, lalu masyarakatnya berkembang, nah dia ikut tuh tulisan-tulisannya akan diperbarui riset-risetnya. Dan mungkin aku dengan sepak bola akan kayak gitu. Aku dengan PSS itu akan gitu. Jadi dulu aku lihat PSS seperti apa, aku tulis di 2 buku kemarin. Lalu besok ini aku akan lihat PSS seperti apa di kacamataku, itu akan jadi bentuk tulisan baru gitu. Jadi sesuatu yang lebih fresh ya. Akan lebih fresh. Iya kan? Setidaknya untukku. Karena kalau kamu bandingin tulisanku pertama kali tentang PSS di ambisiotak0.blogspot Ya, itu, ya. itu banal banget, jelek Banal banget. banget. Jelek banget taunya cuman wah sih dancuk gitu-gitu doang. Mhm. Terus supporter harus gini-gini ini harus itu loh. Yang akhirnya kan mulai tereduksi di tulisan-tulisanku yang kemarin. Terus lebih ke perasaan diri sendiri. Nah, besok aku nggak tahu akan gimana, cuman aku akan coba nonton bola lagi dan dan menilai buatku sepak bola jadi kayak gimana gitu. Oke. Ya bakalan ada banyak perspektif baru ya berarti ya. Mungkin juga perspektif lama dengan metode baru. Mhm. Nggak selalu baru juga. Atau mungkin aku nggak berkembang sama sekali terus nulisnya sama kayak kemarin. Kan belum ku coba juga, Bro. Oke, nah itu ngomongin antropologi ya. Kan ini ada pertanyaan yang menurutku cukup bagus dari Rafa Ramadan. Apa momen paling berkesan dalam perjalanan Anda di kultur sepak bola? Momen paling berkesan di kultur sepak bola. Sepanjang kamu melihat ataupun juga berada di pergerakan ini atau Oh, kultur ini. aku nggak bisa sebutin satu momen, tapi Salah berkesan satu? berkesan tuh selalu gini. The joy of goals Mhm. itu berulang-ulang, tapi kamu masih ngerasa joy-nya sama terus, Bro. Ya juga sih. PSS cetak gol tuh itu mau kamu di match apapun, di kondisi manapun, di liga manapun, kalau tim yang kamu dukung cetak gol itu dan kamu ada di stadion, itu kayaknya itu yang membuat orang terus bertahan nonton bola itu deh. Iya sih. Dan kalau buat aku menonton di TV dan di stadion ketika sama-sama merayakan gol itu sangat berbeda. Sangat berbeda betul. Dan kemarin pas promosi itu aku harus di Bali untuk nonton di Bali itu terus kayak nggak kerasa apa-apa ya senang senang menang gitu cuma Ya, kalau what nonton if aku di ya stadion tahu gitu. aku kalau nonton ada layarnya gitu. Hatinya tuh tetap senang. Iya. Cuman kan gol terus 2 menit berlalu kamu nonton bolanya lagi gitu. Mhm. Kalau di stadion tuh bisa sampai 15 menit kemudian tuh kamu masih bahas Iya, tadi gol itu benar. tuh. Dan pertandingan pas kita promosi lawan PSIS itu ada 2 gol yang nggak aku sangka dan itu aku udah bayangin wah kayaknya seru banget dan itu habis itu kan video call mana anak di tribun kayak wah pasti seru banget ya. Iya. Ya tapi iya bener juga ya. Joy ketika kita merayakan gol itu entah kenapa selalu Selalu menyenangkan. selalu Itu kalau menyenangkan. mau dibilang berkesan itu akan selalu berkesan sih. Iya. Dan aku ingat momen dimana kita Bali Island Cup tuh. Hmm, Kita 4-2 lawan siapa ya? Aku lupa deh. Persib kalau nggak salah ya. hmm. Cuma kayak kita ketinggalan 2-0, habis itu nyetak 1, habis Iya, itu iya. kita 4-1, habis itu nyetak dan kita cuma nyetak 2 gol gitu. Cuma feeling untuk ngerayain gol itu Oh iya seolah iya. kita menang gitu. Betul, betul. Dan Wow. satu stadion tuh kan selalu bersoraknya bareng tuh. Hmm. Gol gitu loh. Itu tuh kayak gimana ya gambarinnya ya? Ya kayak semua orang sepakat bahwa hari saat itu kita harus bersenang-senang gitu. Iya. Terlepas dari hidup yang berat,
Oh iya iya. masing-masing. Oh. Nonton sepak bola itu udah berat karena Tambah berat kamu, sebenarnya. kamu belum tentu menang gitu. Kamu nggak bisa pastikan akan menang gitu. Even Manchester City aja kemarin kepleset kan. Yang dia ngincer menang tapi nggak menang gitu. Tim seperti Manchester City aja tuh belum bisa dipastikan menang gitu loh. Apalagi PSS Sleman. Tapi ya ketika gol terjadi itu satu stadion mengiyakan bahwa ayo kita bersenang-senang saat itu. Itu nggak bisa dikalahin tuh pakai apapun tuh. Ya juga ya. Mungkin kalau stand up comedy kayak beatnya kena di orang terus ketawa kenceng gitu. Ada joy-nya di situ. Oke. Nah, selanjutnya nih ya. Ini kalau patah-patah nggak apa-apa ya, oke lah ya obrolannya. Kata-kata tuh lompat-lompat gitu. Lompat-lompat. Nggak apa-apa, santai aja. Nah, ini ternyata dari Yusuf bilang kalau Kang Zen RS pernah bilang jenengan sebagai orang yang paling baik dalam menuliskan Sleman. Nah, saya kira banyak yang setuju. Minta saran untuk pemula, Mas. Jangan jawab, nulis aja dulu. Selain itu, tolong. Enggak, karena Mas Zen membaca tulisanku waktu yang lain belum nulis, Bro. Kalau sekarang kayaknya udah banyak yang menulis sangat bagus tentang PSS, tentang Sleman maksudnya. Karena dulu kan memang kita belum mengkulturkan itu, kita belum membuat tradisi tulis menulis. Iya sih. Aku bahkan sama anak-anak kampus bos bikin kelas gitu, Ya. yang gratis waktu itu supaya banyak orang nulis aja gitu. Dan itu kita belum kenal, mungkin kita sudah kenal dengan kultur zin gitu ya. Ya, Di Eropa. Cuman kan kita tidak kebayang untuk bikin zin seperti mereka kan sebenarnya. iya betul. Apalagi bukumu yang pada suatu waktu Sleman sekali itu ya. Iya. Kalau ditanya tadi apa sarannya? Untuk pemula Sarannya untuk pemula ya mulai dari kata pertama itu selalu paling berat. paling berat ya. Aku akan berikan kredit untuk seniorku di kampus, namanya Audit Budiawan. Kalau kamu merasa sulit menulis sesuatu, paragraf pertama pakailah kata satu. Itu udah paling simpel tuh. Oke. Satu, lalu apa gitu? Satu peristiwa yang tidak bisa aku lupakan adalah, atau satu benda yang mungkin akan membuatku menyesal jika hilang adalah sepatu, bla 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 gitu. Pakai kata satu aja di depan. Itu ini harus kuberikan kredit pada Audit Budiawan ini, seniorku di kampus. Nice. Itu kayak satu. Itu tuh paling mudah. Itu kalau kesulitan menulis ya mulailah dari kata satu. Oke. Itu ya. Kalau buat kamu-kamu yang mau menulis. Oh sama ini yang penting nih. Apa? Kalau ini dari AS Laksana. Menulis dan mengedit itu dua hal yang berbeda. Jadi tulis dulu apapun yang ada di kepala. Kalau udah kamu rasa cukup tulisanmu, maka kamu baca lagi sambil kamu perbaiki gitu. Jadi jangan mikir tulisanmu akan rapi dulu, ide-nya bener, diksinya tepat gitu-gitu, itu nanti. Tapi tulis dulu apa yang ada di kepala. Sampai selesai baru kamu lakukan Ya, editing. kira-kira udah kelar nih. Baca ulang lalu perbaiki. Oke. Itu dia beberapa tips untuk para pemula. Para pemula. Dan kamu juga banyak, kemarin Azhar juga sempat mention kamu. Tentang apa tuh? Tentang Karena aku sebenarnya nggak nyimak podcast ini ya. memang. Tapi kamu top request nih masalahnya. Kenapa ya? Pada kangen sama Karena kamu. akunku hilang aja. Ya kemarin Azhar tuh sempat mention kamu sebagai salah satu ya yang nemenin teman-teman 11,5 untuk bikin zin Ya, bersama Rehan. bersama Rehan juga, terus ada beberapa teman-teman yang lainnya juga. Dan zin itu akhirnya banyak yang bikin kan selain di Batas Pagar, terus 11,5, terus yang aku tahu tuh ada Shotgate juga. Banyak gitu banyak. kan. Nah, sebenarnya kalau dari menulis itu tentang PSS ya. Apa yang membuat orang itu akhirnya mau nulis lagi? Jadi nulis sekali ini terus nulis lagi. Menurutmu apa? Karena ada konteks yang harus ditangkap dengan teks, Nji. Konteks itu kan ada teksnya di situ. Jadi kalau foto doang, kemungkinan tuh kamu udah lupa tuh excitementnya gimana, terus bisingnya seberapa tuh kamu lupa tuh. Itu kalau foto doang. Kalau audiovisual, kamu cuma punya rekaman berapa menit, berapa detik doang. Yang kamu nggak tahu sebelumnya ada apa, setelahnya ada apa gitu. Tapi dengan teks, kamu tuh bisa dapat gambaran full sebenarnya. Full picture. Ya full picture karena kamu bisa menuliskan panca indera lewat tulisan. Oke. Itu yang dibilang sama Mas AS Laksana ya, Mas Sulak di bukunya Creative Writings tuh
panca indera itu dimasukkan ke tulisan dan tulisanmu bisa jadi komplit gitu. Ya karena di beberapa hal tentang tulisan kan kayak misalnya nih website PSS tuh kenapa tidak menarik sih gitu. Sempat dibahaskan di sini gitu. Nah, salah satunya karena tentang tulisan yang mungkin gitu-gitu aja. Jadi orang dan ada akhirnya juga ya mungkin generasinya sekarang memang udah nggak suka baca, lebih Ya suka mungkin untuk bisa nonton juga, gitu ya. kan. Berarti sebenarnya tetap perlu dituliskan kan, sejarah itu tetap perlu dituliskan kan. Kalau aku karena nggak peduli akan ditonton apa enggak, akan disimak atau enggak, karena aku butuh menulisnya, makanya aku tulis gitu. Aku cuman takut memoriku kehilangan konteks. Jadi ku tulis sekarang, mumpung aku masih inget rasanya, mumpung aku masih bisa menggambarkan pengalamannya, itu ku tulis cepet-cepet gitu. Oke. Jadi waktu nulis kan gairahnya masih sama tuh, masih rasanya kayak gini kayak gini kayak gini. Angin yang bertiup tuh kayak ada di pinggir pantai gitu. Itu kalau besoknya kamu nulisnya ditunda-tunda-tunda, kamu tuh udah lupa anginnya kemarin seberapa ya. Atau bisingnya tuh kayak bising apa sih, itu kamu pasti akan lupa karena ada pengalaman-pengalaman baru setiap kamu bangun tidur. Jadi itu dulu kenapa aku selalu menulis cepat-cepat dengan minimal menangkap dengan 5 panca indera, karena itu. Oke. Plus satu indera yang batin itu, nah itu yang akan membuat tulisannya komplit sebenarnya. Wow. Oke. Tapi ini aku bacot doang. Aku nggak tahu itu bener apa enggak, cuman yang metode aku selalu begitu. Ya, itu formula yang sudah kamu lakukan ya Iya. beberapa tahun terakhir. Mm. Nah, ketika kamu apa bahasanya menepi atau fokuslah dengan kehidupanmu sendiri, pasti sempat terlintaskan kan tentang PSS lah, apapun itu gitu. Nah, itu ada yang kamu tuliskan? Ada yang kamu tuliskan? Banyak. Nggak banyak karena aku nggak punya konteksnya akhirnya, karena aku nggak menonton gitu. Aku nggak punya konteksnya, aku nggak menyimak timnya. Tapi aku beberapa kali menulis tentang Kanjuruhan, aku masih menulis sebenarnya. Oke. Tapi itu kayaknya tulisannya diberikan ke mana ya? Ke Zin mana gitu sama anak di Batas Bagar. Jadi akan dimuatnya nggak di Batas Bagar, lupa aku tapi di mana. Mungkin di Bandung kalau nggak salah. Oke. By the way, ada yang nanyain pelari kecil. Apa tuh? Jadi dari bonsai mangga nih, Mas Teddy Bonsai selama mangga anjing. Buahnya segini dong. Mas Teddy selama vakum ini masih ngikutin PSS nggak? Walau inguk-inguk delete. Ya Apakah akan kalau balik tribun kembali bersama pelari kecilnya? Semua pada kangen Mas Teddy. yes. Cie, kangen nih. Selama menepi kadang-kadang menengok. Terutama kalau sahabatku bernama Carang itu marah-marah tuh, aku selalu penasaran ngapain sih ini, ada apa sih kok Carang marah-marah mulu gitu. Aku selalu look up kalau Carang marah-marah. Kalau akan kembali ke stadion lagi, aku nggak bisa janji ke diriku sendiri akan bisa menonton seperti dulu. Jadi aku belum bisa bilang. Tapi kalau sesekali nonton mungkin ya. Oke. Tapi aku akan sangat sulit berjanji aku ingin mendukungmu lagi sepenuh hati. Mungkin enggak sih. Enggak berani ngomongnya aja sih. Ya juga Enggak, ini penting juga karena aku berangkat dari komunitas namanya Ultras. Yang nggak bisa memberikan itu standar tuh nggak bisa. Harus above the norm gitu. Di atas normal tuh. Jadi kalau gara-gara aku berangkatnya dari kelompok ini, jadi kalau dibilang comeback, dibilang apa, aku nggak akan berani bilang. Karena kalau aku bilang aku akan kembali, itu berarti aku akan menjadi versi yang itu gitu. Dan aku belum berani itu. Menjanjikan ke diri sendiri nggak berani. Apalagi aku janji ke PSS akan jadi seperti itu. Wow, tambah berat banget itu. Kalau tentang pelari kecil tuh karena mungkin itu anakku ya. Mungkin dia belum akan kubawa nonton bola sih. Oke. Tapi selama masa bertumbuh, kamu mengenalkankah tentang PSS? Tidak. Tapi dia selalu suka melihat orang main bola, masalahnya itu. Tanda-tanda nih. Iya. Terus adik sepupuku kan keponakanku berarti ya. Keponakanku les bola gitu. Dan dia selalu senang kalau lihat abangnya itu nonton main bola. Gitu. Oke. Tapi aku tuh butuh mengenalkan konteks bahwa orang bisa mati loh gara-gara nonton bola, itu akan sulit sih. Iya sih. Kekhawatiran lah ya. Iya. Tapi one day pasti akan kamu kenalkan kan.
nggak tahu ya, kalau dia nggak berminat nonton juga aku nggak Atau paksa sih. maksudnya at least mengenalkan sepak bolanya ya? Atau kultur Sepak bola as bolanya? a sport. Nah, as a sport. Oh iya iya. Mhm. Karena dia cukup gemar menendang-nendang bola itu. Cukup gemar dia. From Father to Son tuh masih akan terus ada nggak sih? Hmm. Dengan ini ya, dengan konteks bahwa rentetan kejadian yang mungkin 5 atau 6 tahun terakhir yang sangat tidak enak gitu. Sepertinya memang harus itu. Menurutku sih harus. Karena kalau bicara sepak bola sebagai kebudayaan, salah satu syarat kebudayaan itu diwariskan. Jadi entah sannya itu akan anak kandung Mhm. atau orang baru lain yang statusnya akan bapak dan anak gitu. Intinya adalah di generasi sebelumnya dan generasi setelahnya kan. Jadi memang harus ada pewarisan budayanya tentang, apalagi sepak bola tuh nggak bisa kita lihat sports doang. Kan famous sayingnya kan, kamu beri aku 90 menit, aku beli kamu Lifetime. seumur hidup ya. Mhm. Jadi memang itu bicara kultur gitu. Kalau bicara kultur ya harus diwariskan. Oke. Kemudian kita cek lagi di Twitter. Ini ada menarik nih dari @drangwise. Oke. Semenjak menepi, sepertinya banyak yang berubah, Mas. Hidup sehat dan hidup tanpa gula yang difermentasi itu. By the way, Adidasnya masih banyak nggak, Mas? Nomor satu yang Adidas aku udah nggak punya Oh ya? ya, Satu pun? satu pun. Lalu tidak minum alkohol, betul. Mhm. Lalu apa lagi? Hidup sehat ya, karena aku kemarin takut mati aja. Bangun pada satu pagi, aku bangun dadaku sakit. Itu aja udah. Nah, tapi kenapa tidak ini lagi dengan Adidas? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya tidak punya uang aja. Kan tapi kamu punya sepatu lain dulu. Oh iya, dengan satu persatu kan dijual. Oh, Ji, kan? dijual. Iya. Aku ada masanya aku mulai nggak butuh tuh banyak-banyak barang di rumah gitu. Terus gue lepas-lepasin aja. Beberapa aku kasih orang, beberapa aku jual gitu. Oke. Gitu. Jadi aku berusaha nggak punya keterikatan sama brand, berusaha nggak punya keterikatan sama duniawi gitu. Kenapa itu kamu lakukan sekarang? Karena cukup membuat depresi ya. Depresif banget. Tahu kamu punya keterikatan sama sesuatu hal tuh, dan sangat banyak gitu. 1-2 keterikatan oke lah. Tapi sepatu harus ini, baju harus ini, banyak banget. Kayaknya hidupmu penuh syarat gitu, terus depresi aja. Lu syarat. Iya kan? Syarat duniawi lagi. Oh. Nah itulah. Itu bikin pusing terus lama-lama bodo amat dah ini. Oke, jadi apa ya, lebih fleksibel sekarang Iya. dengan suatu barang gitu ya. Akhirnya lebih fungsional aja yang dia punya gitu. Karena dulu aku ingat kalau di pengalamanku ya, itu ada 2 orang yang cukup menginfluence fashion gitu ya. Ibaratnya sandangan lah. Sandangan tuh kalau nggak Mas Liston kamu gitu. Iya. Mas Liston tuh dulu tas Kanken, Mm-mm. terus celana apa? Kalau sekarang kayak jogger, training gitu. Kalau dirimu ya sepatu Adidas, Ya, jelas aku itu masih kan. mencintai brand itu dengan cerita-cerita tentang sepatunya tuh aku masih suka. Cuman untuk mempunya dan beli itu kayaknya dorongannya nggak ke sana. Tapi kalau pengen baca-baca tentang itu ya oke gitu. Oke. Terus Nah, beberapa tahun terakhir aku tertariknya parfum. oh iya. Itu pun aku sempat jadi bigot yang sama seperti aku di Adidas. Aku edik ke satu brand parfum gitu. Terus kulik banget. Kemarin 5 bulan terakhir aku jualin tuh sampai habis juga. Karena aku merasa, waduh, kalau aku udah edik, aku tuh mulai merasa salah satu downfallku tuh kalau aku ketagihan sesuatu. Nah terus aku pada suatu momen aku merasa, aku suka parfum namanya Nishane, itu dari Turki. Nishane BTW itu arti yang sama dengan nisan di kuburan, penanda, artinya penanda gitu. Nah terus aku tiba-tiba aku lihat lemariku, aku punya 21 botol Nishane bro, 21. 21 varian mereka. Terus aku Instagramku sampai di follow ownernya itu, gara-gara aku banyak banget botol varian. Terus akhirnya mulai coba aku lepas satu persatu sampai habis. Akhirnya aku nggak punya lagi tuh Nishane Satu pun. satu pun. Tapi memori tentang scent profile-nya, terus
konsep bahwa parfum itu penanda makanya namanya nisan gitu-gitu. Aku masih suka. Oke. Wow. Jadi memang banyak yang ya, ini sih aku sukanya ngobrol aku jadi kayak dapat live update aja gitu. Setidaknya dari hal-hal yang kamu suka gitu loh. Iya betul. Iya kan? Nah, ini kayaknya kita harus ngobrolin soal PSS secara klubnya ya, Oke boleh. secara manajemennya nih. Banyak pertanyaan yang masuk itu tentang 50+1 ya. Apa tuh 50%? Ini yang di Jerman. Oh oke. Kepemilikan saham Oh ya supporter oke gitu oke ya. oke. Jadi aku nggak bisa mention nama akunnya karena ada hampir 5 pertanyaan yang sama gitu. Karena banyak yang khawatir gitu dengan PSS di Liga 1 apa targetnya? Sorry, di Super League itu apa targetnya? Dan kita mau ngapain di situ gitu. Kan belum ada buklet yang jelas tentang itu gitu ya. Nah, 50+1 ini kalau aku membaca dari mention yang masuk sebagai salah satu eh, cara agar klub ini tahu nih mau ngapain di Liga 1 gitu. Kalau dulu kan sempet tuh di masa-masa kita sering nongkrong lah Mas itu kan wah kita harus main di Liga Asia nih gitu ya. Ya ya. Salah satunya tuh ya. Itu masih keren menurutku. Masih keren ya? Main di Liga Asia masih keren bro. Aku dan teman-teman mulai agak menyesal menggaung-gaungkan itu dari dulu. Masih keren buatku. Gimana 50+1 apakah menurutmu itu solusi yang terbaik yang bisa kita Kalau lakukan? kalau sebagai solusi sih aku belum tahu ya karena aku belum punya pembacaannya yang komprehensif gitu kalau sekarang. Tapi sebagai opsi ideal iya mungkin. Ideal banget itu 50+1 tuh kayak pemodalnya bisa punya 49% which is itu besar. Mm-mm. Tapi supporter punya porsi yang juga nggak kalah gitu. Dan itu kayaknya win-win untuk sepak bola as a business itu sustain menurutku. 50+1 tuh kalau mau dibagi ke 35.000 supporter tuh nggak dapat banyak. Gak dapat banyak. Betul kan? Nol 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 nol. Iya betul kan? Tapi supporter merasa memiliki. Karena tujuannya hanya itu. Supporter memiliki klub. Terus 49% untuk satu investor itu besar. Jadi kamu masuk ke klub ini butuh duitnya kan? Ya ini gitu. Tapi aku butuh suaranya, Bro. Aku yang ngerawat tim ini dari di liga berapa sampai sekarang seperti ini tuh aku butuh andil gitu. Itu menurutku itu ideal. Tapi itu solusi sekarang juga kayaknya belum ya. Karena satu klub jalan liga tuh aku nggak tahu tuh butuh berapa M tuh satu musim. Terus kalau harus dibagi 51%-nya ke supporter dengan UMR. Kayaknya susah tuh beli saham. Iya lagi. Iya dengan apa Kayaknya ya? belum realistis aja, tapi ideal. Ya Ideal sesuatu menurutku. yang mungkin di masa depan kita bisa lakukan. Ya. Tapi gitu ya. Ya UMR kita minimal Ya UMR kita 2 digit lah minimal. untuk nyumbang 51% anggaran itu kan wow. Iya juga sih. Coba ini apa ya? Ya aku sering ngomong kalau eh idealnya PSS kalau di Eropa tuh ya kayak klub-klub di Jerman gitu, terutama di Freiburg gitu. Ya itu kayaknya modernisasi sepak bola yang paling paling masuk akal menurutku. Mhm. Nah, selain 50+1 apa yang menurutmu harus dilakukan oleh manajemen ya atau klub ya Waduh. di Liga 1 besok gitu selain berusaha untuk bertahan. Tapi menurutku agak aneh sih kalau kita tuh menetapkan untuk bertahan ya. Dan itu realistis. Cuman kita kan sudah berjuang 3-5 tahun untuk selalu berada di jurang degradasi gitu. Masa itu tidak cukup sih pengalamannya gitu lah. Walaupun mungkin beda manajemen dan sebagainya gitu ya. Oh, aku nggak tahu ini sih gimana cara komunikasinya, tapi kayaknya pernah aku sampaikan di James Purba. Pernah aku sampaikan ke dia di suatu malam gitu bareng sama Aan Andrian tuh. Eh sepak bola tuh kalau di Indonesia mungkin. Ya ini asumsiku aja ya. Itu akan sustain itu kalau manajemen dan supporternya tuh akur gitu. Jadi punya satu visi sepak bola yang dicintai masyarakat tuh sama gitu. Caranya melihat sepak bola sama, terus dicintai bareng-bareng sama gitu. Jadi rasa memilikinya sama antara investor, antara manajemen dan antar supporternya tuh
sama gitu. Kayaknya momentum ini seperti itu. Jadi manajemen dan investor tuh ngelihatnya ini momentum 50 tahun maka diusahakan banget. Supporter juga momentum 50 tahun, momentum naik kasta lagi itu diusahakan banget jadinya. Nah, kalau ini sinerginya sama nih melihat sepak bola tuh jadi sama-sama klub yang dicintai, itu kayaknya itu sih yang harus dibiasakan dulu gitu. Tapi aku nggak tahu cara komunikasinya harus gimana ya, karena aku termasuk orang yang susah banget ngobrol sama manajemen. Oke. Ini juga sih ya. Berarti apakah bisa dibilang kalau salah satu yang jalan sendiri itu nggak bisa, berarti harus dua-duanya? Iya, kayaknya nggak bisa deh. Oke. Baiklah. Jadi, nah menurutmu besok di Liga 1 apakah kita langsung harus menetapkan untuk berada di 5 besar, 8 besar, 10 besar, atau kita tetap ya Oh iya, bertahan bro. dulu? Target juara langsung harusnya. Dengar tuh, target juara. Loh, lah iya toh. Kamu pernah nggak kamu kerja di suatu tempat terus KPI-mu adalah nggak rugi gitu? Nggak, bro. KPI-nya untung, bro. Iya sih. KPI-mu besok masuk kerja asalkan nggak rugi. Apa itu? Target dari bosmu pasti yang terbaik. Jadi yo targetin juara aja, nanti peringkat ya jelek-jeleknya kan peringkat 2, peringkat 3 tuh tetap masuk Asia tuh. Gitu aja, bro. Ya juga sih ya. Kalau buat aku sih, aduh gimana ya? Aku pingin juara. Gitu. Cuma Belum siap. iya kalau misalnya eh, banyak faktor pendukung sebagai klub profesional itu nggak punya juga agak aneh kan. Jadi kita jadi terkendala juga ke Asia dan sebagainya gitu. Jadi kalau aku memang aku lebih prefer klub itu profesional ketimbang juara gitu. Misal kalau aku ya Oh iya ya. gitu. Tapi ya tetap pasti akan seneng lah. Siapa sih nggak seneng klubnya juara gitu. Makanya ya itulah buruknya menonton Spurs ya. Jadi Spursi banget. Jelek Spurs. Ya memang nggak pernah fans Spurs Yahudi, bilang bagus. Yahudi. Klub Yahudi, fuck Klub lah. Yahudi. Aneh. Tapi gini Ji, profesional dulu sama juara dulu tuh sama kayak beradab dulu apa berilmu dulu gitu ya. Wis jalan bareng bae ngopo. Kalau bisa jalan bareng ya better. Nah iya, Tapi apakah bisa? bisa aja toh. Bisa ya. Oke. Even kita tuh juara tanpa profesional, bro. Kemarin. Lagi kemarin. Bisa kan? Itu possible wae sebenarnya. Possible untuk kita menargetkan juara di musim Ya paling 2026 dibilang bacot gitu paling nggak. Iya lagi. Tapi kalau ternyata juara bi, Fuck sih. Fuck sih podcast ini. Aneh banget. atau kalau ternyata big three gitu. 3 besar. Iya coba. Iya juga ya. Ayo ngomong sih ngawur-ngawur wae. Tapi apik. Tapi apa? Daripada berhati-hati tapi jelek. Yang penting kan degradasi itu kan apa? Itu realistis iya, tapi kan jelek tuh. Setuju sih. Ini ngomong sing ngawur wae tapi apik ngono wae. Nah, kalau misalnya kita 3 besar dan kita masuk ke Liga Asia, apapun kastanya, apa yang akan kamu lakukan? Pasti akan berangkat kah? Setidaknya 1-2 pertandingan gitu. Belum tentu juga karena aku juga nggak tahu ekonomiku akan di mana waktu itu terjadi, tapi pasti kan akan kuusahakan sih. Terlepas bisa berangkat atau enggak gitu. Pasti akan kuusahakan. Dan apakah atmosfernya akan berbeda menurutmu? Atau pasti akan berbeda? Pasti enggak, kalau Sleman akan sama aja. Orang-orangnya juga akan orang-orang itu lagi yang mendukung dengan cara itu aja sih. Cuman sebelum mati itu kita jadi yakin, oh ini klub yang betul-betul ku dukung gitu loh. Bisa sampai sejauh ini gitu. Kan sepak bola itu kan kayak pilgrim itu bahasa Indonesianya apa sih? Aduh. Kayak perjalanan perziarahan gitu. Jadi kamu melewati jalan-jalan yang kamu tuh sebenarnya yang ditempa tuh bukan fisik tuh, yang ditempa tuh kerohanian. Nonton sepak bola tuh kayak gitu, bro. Kamu jadi lebih yakin adanya Tuhan gitu. Karena ternyata toh tim udah latihan itu kalau Tuhan nggak menentukan itu menang, nggak menang gitu. Yeah. Terus kamu udah berjuang. Oh besok
berangkat away lewat sini. Ternyata halangannya ada aja gitu. Itu tuh kayak kamu ya jalan di persiaran gitu. Menurutku sepak bola tuh kayak pilgrim, jadi perjalanannya tuh penuh hal-hal yang rohani gitu. Dan perjalanan yang kayaknya tanpa ujung gitu. Iya nggak akan ada ujung, makanya namanya anthemnya sampai kok bisa gitu. Begitu ada bisa lain tuh, nah nanti ada bisa yang baru gitu. Oke, nah ngomongin Anthem tuh bikin sama Mas Bagong kan? Iya, oh nggak sama satu band itu. Oh, full Satu satu band. band ya. Oke. Aku nggak tahu kalau kita udah pernah ngobrolin soal Anthem ini kan. Cuma aku nggak tahu kamu pernah, maksudnya dikasih tahu di medsos atau enggak gitu. Jadi akan kutanyakan lagi. Sebenarnya itu apakah disengaja dalam arti yuk kita bikin anthem yuk gitu, atau itu hanya sekedar misalnya lagi nongkrong terus bikin lagu gitu? Nggak sengaja. Jadi itu habis latihan akemik. Habis latihan terus udah terlalu malam, tapi kami nunggu soto Prambanan buka, jadi ya genjrengan wae sambil bahas bola gitu-gitu. Kondisinya tim lagi busuk. Tulis lirik, jadi lagu, udah gitu doang. Itu lagu itu tuh berhenti dibikin karena udah jam 4 aja. Jam 4 soto Prambanan buka, nah, terus kami ayo berangkat makan. Terus yang tadi ini bungkus lagunya bungkus. Ngono wae. Oke. Jadi nggak ada niatan apapun ya. Niatan maksudnya nggak ada niatan untuk dijadikan anthem lalu dipaksakan gitu enggak. Tapi ketika itu akhirnya diamini bersama ini sebagai anthem ya oleh semua pendukung PSS, apa yang terjadi secara batinmu? Secara batin kayak oh aku punya derma yang cukup berguna gitu. Kayaknya aku tuh orang yang nggak punya identitas mungkin sih. Karena aku bukan orang asli Sleman. Sama? Ya iya kita sama. Bapakku itu juga bukan orang sini, ibuku juga bukan orang sini. Bahkan aku nggak lahir di Sleman, aku lahir di DKT sini. Itu aja. DKT. DKT ini masuknya kota kan. Waduh. Jadi aku nggak punya identitas apapun tentang karena ceritanya karena dulu ibuku nggak punya, bapak ibuku nggak punya cukup uang untuk melahirkan, terus ada temennya dokter di sana gitu. Jadi lahir di sini aja gitu, sing murah, sing bisa disupport karo wong liya ngono. Jadi aku nggak punya identitas yang melekat di diriku, makanya aku memutuskan untuk berderma di PSS gitu sebagai ini aja deh identitas yang bisa aku pilih gitu. Jadi ketika lagu Sampai Kau Bisa itu jadi anthem dan official gitu, ya aku kayak oh ternyata identitas yang aku pilih ini aku punya sumbangsih, ada sumbangsihku dari hutangku bahwa ini tak pinjam jadi identitas gitu. Kayak lunas ya ngono. Ada gitunya. Lunas ya. Selama ini kan aku pinjam tuh dengan sangat ngawur aku pinjam. Kayak aku ngata-ngatain orang terus PSS bisa jelek namanya gara-gara apa yang kulakukan gitu. Tapi ketika itu jadi official kayak lunas ya. Atas kesalahan-kesalahan yang kemarin kulakukan atas namamu gitu. Ini tak bayar cidik lah ngono. Iya juga sih ya. Ya itu apa ya? Ya bagian dari perjalanan individu yang susah banget untuk, kadang mau dijelasin kayak gimana pun orang juga belum tentu ngerti kan. Iya, tapi semua orang punya perjuangan yang dukung bulan Ji. Pastilah. Jadi semua orang punya porsinya dan aku yakin semua orang kasih yang mereka bisa lah. Jadi apapun itu porsinya, ya itu udah porsi yang paling bagus yang bisa dikasih pendukung PSS ke klubnya gitu. Kayak dulu pernah aku nulis sama Pak Andu di Batas Pagar kan, membangun sepak bola di Sleman itu ya kayak satu desa yang ada yang bikin parit, ada yang ngecat gapura, ada yang menumbuhkan tanaman, ada macam-macam lah tugasnya. Nah kita punya tugas masing-masing gitu. Yes, kamu broadcasting. Itu kalau kamu nggak ada kayaknya dunia podcast dan broadcast di environment PSS itu nggak kayak sekarang gitu misalnya. Ya semua ada porsinya untuk memajukan sepak bola ini sih. Iya sih. Ya kalau bayanganku tuh kayak koloni sih. Ya koloni betul. Kita diturunin di suatu planet, terus kita harus gotong royong ya, untuk bikin sesuatu gitu kan. Setuju. Dan yang aku suka itu adalah jadi kayak apa ya?
kayak trigger gitu loh. Wah, dia bikin ini, aku coba bikin yang sesuatu yang aku bisa gitu. Ya. Dan akhirnya long last gitu. Nah, apakah itu akan jadi salah satu formula terbaik untuk tetap menghidupkan PSS tidak hanya 50 tapi sampai 100 tahun, 150, 200 tahun maybe. Aku pengen banget itu, aku hidup sampai usia 100 tahun PSS gitu. Tapi itu kan 86 tahun ya. Oh iya, di umur 86 Iya, tahun. itu 86 tahun dan 86 tahun tuh bukan usia yang Aku cukup 80 dong. cukup prima 10 dong. untukku yang hidupnya dulu kayak gitu. Iya juga sih. Aku nggak yakin tuh hidup sampai usia 80 tuh. Kalau Setelah boleh, semua kalau yang kita boleh, lalui iya. ketika dulu-dulu itu juga. Kalau boleh sih alhamdulillah, tapi kalau nggak boleh ya wis lah. Aku akan dengan ikhlas gitu. Waktu misalnya besok umurku dicabut terus alhamdulillah ketemu PSS lah di rentang waktu hidupku yang nggak seberapa ini gitu. Alhamdulillah ketemu orang-orang ini gitu. Yang bareng-bareng nyengkuyung klub ini gitu. Itu udah rasa syukur yang cukup buatmu. Iya sih. Dan Tinimbang urip rada di sopo-sopo. Yang ngono bae. soalnya waktu aku di nonton Tokyo Verde itu, karena di sebelahku tuh kayak grandma yang udah hampir 100 tahun lah umurnya itu. Dan masih nonton bola sendiri lagi. Ya itu cukup keren kan. Jadi aku kayak dapat jadi ngerti sebenarnya ya harusnya kayak grandmanya ini gitu loh. Ya udah tetap datang menonton gitu. Walaupun sendiri, kan mungkin pasti ini tongkrongannya dia juga udah gak ada tuh. Iya. Jadi tinggal sendiri gitu. Tapi kan dia juga ingatannya nggak sebaik itu tentang siapa di sebelahnya. Iya sih. Dia pikun aja dianggap tuh masih temannya aja. Padahal udah orang-orang baru. Aduh. Oke deh Mas Tonggos, terakhir nih. Menurutmu apa yang sesuatu yang kurang entah dari siapapun elemen yang ada yang nyengkuyung PSS ini yang perlu diperbaikin ke depannya? Siapa yang kurang? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Entah bisa misalnya nih manajemennya, fansnya. Oh, kalau semua apa pihak gitu. harus tetap berevaluate terus, Ji. Supporter juga iya, manajer juga iya, investor bahkan juga iya, pemain juga iya, pelatih juga. Semua akan ada terus kurangnya. Nggak bisa kan kita berpuas pada satu level gitu. Tapi bagian apanya aku juga nggak ngerti tuh. Karena yang ku tahu tentang PSS tuh ya cuman mendukungnya doang. Aku nggak tahu tentang manajerialnya piye. Aku nggak tahu tentang investasinya gimana. Aku nggak tahu tentang pengelolaan pembiayaannya gimana. Tapi dengan aku menarik diri kemarin ternyata bisa aku sadari ternyata aku memang jatuh cinta bener sama klub bola ini gitu. Terus ya sesuai kata Mbah Noel Gallagher itu waktu diwawancarai. Doel. The club chooses you and that's it forever. Ternyata memang mungkin di universe dan di perjalanan hidup ini kita ketemu gitu. Gara-gara kita dipilih PSS gitu. Dan bukan klub lain. Ya terkadang ya kita ngerasa kita milih klubnya kan. Tapi enggak sih itu. Enggak. Karena kita tuh diberi opsi, diberi keleluasaan untuk pindah klub, tapi ternyata enggak juga tuh. Juga sih. Enggak juga sih. Apalagi ya itu. Menurutku sih benar kata si Mbah Noel itu. The club chooses you and that's it forever. Dah gitu dia bilang. Benar sih. Walaupun berusaha untuk apa ya? Menarik diri itu tapi ada magnet yang untuk menarik kita ke dalam lagi gitu. Selalu gitu. Dan kapanpun ingatanmu di-trigger itu akan kembali jatuh cinta gitu. Oke lah kalau begitu. Oh ya aku keinget tadi temanku bertanya karena menurut dia bahwa generasi yang nonton PSS ini udah sampai ke Z gitu ya. Terus Gen Z, kemudian terus ada Alpha dia bilang gitu. Apa yang mau kamu sampaikan ke generasi itu? Nah dia tuh WA soalnya, tuh keren banget dia nanya. Aku juga nggak kepikiran kan. Apa yang soalnya ini oke juga nih nanya. Bisa disampaikan ke generasi ya Z mungkin kan mereka tidak mengenal dirimu gitu ya. Atau tahu ini ada Mas Tonggos bikin karya ini gitu. Seharusnya nggak perlu tahu aku sih. PSS-nya kan ya. Karena aku berharapnya ada orang-orang lain yang bisa bikin karya lain gitu. Karena ya masaku udah lewat dulu. Kalau aku sebagai pendukung PSS masih iya, tapi
untuk di look up sama generasi-generasi baru aku nggak merasa harus juga. Justru menjadi pertanyaan kalau nggak ada aku yang baru, Sih. Tito yang baru gitu. Itu malah jadi pertanyaan tuh, kenapa nggak ada percik-percik api yang baru gitu. Oke, kalau begitu. Jadi nothing to say ke mereka Eh, atau something to say ke mereka? something to say tapi ku pikirkan betul-betul ini. Oke, boleh. Take your time. Keren emang pertanyaan teman gue ini. Untuk generasi baru ya menghidupi PSS aja sih dengan porsinya masing-masing. Aku nggak tahu, mungkin ada yang suka nulis ya menulis lah, mungkin ada yang suka broadcast ya broadcasting lah, mungkin ada yang suka apa menggambar, suka apa. Kayaknya banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak terbayang dan sekarang baru ada tuh. Lah masukin PSS aja di situ. Oke, jadi seperti salah satu lagumu ya, PSS Sleman setiap hari ya. Nih setiap hari. Oke, dan juga seperti buku yang pertama kamu bikin, dan ketika aku minta tanda tangan dong biar kayak orang-orang di Eropa. Mas Tonggas itu menulis kalau lelah berbicara maka menulislah, tapi bawahnya gambar. Itu tanda tanganku bro kamu. Thank you ya Mas Tonggas ya. Sama-sama. Udah mau main Makasih podcast kesempatannya sama Anji. Thank you juga buat semua PSS fans dimanapun kalian berada. Thank you so much. Dan ini dia Tanah Sembada presented by Oma Podcast. Ciao.